Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Putri, NIM 2022 D1B110 kelas 3A Teknik Sipil. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah Ilmu Bahan Bangunan. Pada video kali ini saya akan membahas 4 topik materi. Yang pertama yaitu mengenai semen, yang kedua agregat, yang ketiga kayu, dan yang keempat baja. Baik, topik pertama yaitu mengenai semen. Semen adalah serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur dan material lainnya yang dipakai untuk membuat beton dan merekatkan batu bata ataupun membuat tembok. Lalu mengenai jenis-jenis semen. Berdasarkan standar nasional Indonesia, yang pertama yaitu Portland semen, yang kedua yaitu Super Masonry semen, yang ketiga yaitu Oil Well semen, yang keempat semen putih, yang kelima hidrophobic semen, yang keenam waterproof semen, yang ketujuh semen alumina, yang kedelapan Portland pozzolan semen, yang kesembilan Portland composite semen. Berdasarkan aplikasinya, Portland semen dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu Portland semen tipe 1, ordinary Portland semen. Yang kedua Portland semen tipe 2, moderate sulfate resistance. Yang ketiga Portland semen tipe 3, high early tank. Yang keempat Portland semen tipe 4, low head of hydration. Yang kelima yaitu Portland semen tipe 5, sulfate resistant semen. Selanjutnya yaitu mengenai bahan-bahan baku semen. Bahan baku semen yang pertama yaitu batu kapur, yang kedua tanah liat, yang ketiga bahan baku penunjang, yang dimana bahan baku penunjang ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasir silikat, yang kedua pasir besi. Yang ketiga dari bagian bahan baku semen yaitu bahan tambahan. Bahan tambahan itu contohnya seperti berupa gipsum dan abu terbang. Lalu selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan semen. Proses pembuatan semen yang pertama yaitu menyediakan bahan baku, yang dimana bahan baku utama yang digunakan untuk giat memproduksi semen ini adalah batu kapur sekitar 75-90% dan tanah liat sekitar 7-20%. Sedangkan bahan baku koreksi berupa pasir besi sekitar 1-3% dan pasir silikat 1-6%. Lalu proses pembuatan yang kedua yaitu pengeringan dan penggilingan bahan baku. Yang ketiga yaitu pembentukan klinker atau pembakaran. Yang keempat yaitu penggilingan klinker. Yang kelima yaitu pengantongan semen. Selanjutnya mengenai karakteristik semen berdasarkan SNI-nya. Yang pertama yaitu komposisi kimia, yang kedua kekuatan tipe, yang ketiga waktu pengerasan, yang keempat kadar air, yang kelima kadar gipsum, yang keenam kerapatan, yang ketujuh kekerasan semen, klinker, yang kedelapan warna, kesembilan kandungan bahan-bahan kimia berbahaya, ke-10 yaitu ukuran partikel. Yaitu selanjutnya komposisi pembentukan semen berdasarkan SNI-nya. Yang pertama yaitu kalsium oksida, yang kedua silika, yang kedua silika, yang ketiga alumina, yang keempat besi oksida, yang kelima alkali, yang keenam kalsium sulfat atau gipsum, yang ketujuh bahan lainnya. Bahan lainnya itu seperti fly ash, slag semen atau pozzolan. Lalu topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai agregat. Nah, agregat itu adalah butiran atau partikel yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, slag atau bahan material lainnya yang sama, baik alami maupun buatan, yang digunakan bersama-sama untuk suatu media pengikat seperti air dan semen Portland. Lalu mengenai jenis-jenis agregat. Jenis-jenis agregat yang pertama yaitu agregat kasar, seperti partikel dengan ukuran lebih dari 4,75 mm, contohnya kerikil dan batu pecah. Lalu yang kedua yaitu agregat halus, yang dimana seperti partikel dengan ukuran antara 0,075 mm sampai 4,75 mm. Lalu mengenai pengelompokan agregat. Pengelompokan agregat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan asal atau alami, seperti pasir dan kerikil. Kalau yang buatan itu contohnya seperti slag dari industri besi atau batu pecah. Lalu pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan berat jenis, seperti agregat ringan, normal, dan berat. Lalu pengelompokan yang ketiga yaitu berdasarkan ukuran butiran. Nah, contohnya seperti agregat kasar dan agregat halus.
Karakteristik agregat. Yang pertama yaitu kekerasan, yang kedua kekuatannya, yang ketiga durabilitas, yang keempat bentuk dan tekstur, yang kelima berat jenis dan porositas, dan yang keenam yaitu kemurnian. Selanjutnya yaitu material uji agregat. Material ini untuk memastikan kualitas agregat. Beberapa uji harus dilakukan antara lain. Yang pertama yaitu uji berat jenis, yang kedua uji kausan, yang ketiga uji kekuatan tekan, yang keempat uji penyusutan volume, yang kelima uji gradasi dan penyebaran ukuran partikel, yang keenam uji bentuk dan tekstur partikel. SNI agregat menetapkan berbagai standar yang harus dipenuhi oleh agregat yang digunakan untuk konstruksi di Indonesia. Ada beberapa SNI yang berhubungan dengan agregat, contohnya SNI 0341421996 yang dimana menggunakan metode pengujian berat jenis dan berat jenis RAL, absorpsi dan berat rongga agregat kasar. Lalu SNI yang kedua yaitu 0319691990 dengan menggunakan metode pengujian gradasi agregat dengan ayakan. Lalu SNI yang ketiga yaitu 0341541996 dengan menggunakan metode pengujian kausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles. Topik pembahasan yang ketiga yaitu mengenai air, yang dimana air itu adalah sebuah senyawa dengan formula H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air murni tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, ada beberapa jenis air. Yang pertama yaitu air tawar, air laut, air hujan, air tanah, air mineral, air destilasi, dan air alkali. Pengelompokan air. Pengelompokan air dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu air permukaan, contohnya seperti air sungai, danau, dan waduk. Air bawah tanah, contohnya seperti mata air dan sumur. Air laut, contohnya seperti meliputi samudra, laut, dan teluk. Air hujan, contohnya seperti hasil dari presipitas dari atmosfer. Selanjutnya mengenai karakteristik air. Yang pertama yaitu karakteristik fisik, contohnya seperti suhu, warna, bau, dan rasa. Lalu karakteristik kimia, contohnya seperti pH, kekeruhan, konduktivitas listrik, serta kandungan mineral dan senyawa organik. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik biologi, yang dimana contohnya seperti kehadiran mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan protozoa. Selanjutnya materi mengenai uji air. Beberapa material yang sering diuji dalam air meliputi 1. Kekeruhan, 2. Kadar garam dan konduktivitas listrik, 3. pH, 4. Kandungan logam berat, 5. Mikroorganisme, 6. Pestisida dan herbisida, 7. Senyawa organik volatil dan semi volatil. SNI air. SNI air itu mengeluarkan standar tertentu terkait air, seperti air minum, air limbah, dan air lainnya. Misalnya, SNI air minum mengatur kriteria mutu air yang aman untuk dikonsumsi manusia, termasuk parameter fisik, kimia, mikrobiologi yang harus dipenuhi. Untuk data lebih lanjut nanti bisa kita bahas bersama-sama. Materi topik pembahasan yang keempat yaitu mengenai kayu. Kayu adalah salah satu bahan material struktur yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita. Kayu bangunan adalah yang diperoleh dari jalan mikro dengan cara mengkonversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok. SNI kayu berdasarkan 0335271994 pasal 4. Penggolongan kayu bangunan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kayu bangunan struktural. Nah, pada kayu bangunan ini memerlukan perhitungan beban. Lalu yang kedua yaitu kayu bangunan non struktural, yang dimana bangunan ini yang penggunaannya tidak memerlukan perhitungan beban. Yang ketiga yaitu kayu bangunan untuk keperluan lain. Selanjutnya itu sifat-sifat kayu. Yang pertama yaitu sifat mekanis, dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama yaitu longitudinal, yang kedua radial, yang ketiga tangesial, yang dimana pada ketiga sumbu arah tersebut tegangan atau kekuatan tekan, tarik, lentur, dan geser adalah tidak sama.
Lalu sifat yang kedua yaitu hygroskopis dengan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kadar lemas udara dan kembang susut. Lalu sifat yang ketiga yaitu sifat fisik dan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kandungan air, yang kedua pengaruh temperatur, yang ketiga sifat-sifat listrik. Selanjutnya yaitu karakteristik dan klasifikasi kayu. Kayu bangunan dibagi dalam 3 golongan, yaitu kayu bangunan struktural, kayu bangunan non-struktural, dan kayu bangunan untuk keperluan lainnya. Kayu mutu A dan kayu mutu B harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat kayu mutu A itu kayu harus kering udara dengan kadar air kurang dari 15%. Besar mutu kayu tidak melebihi 1/6 lebar muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 3,5 cm. Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal yang lebih besar dari 1/10 lebar muka kayu. Miring arah serat tangan maksimum 1/10. Retakan arah radial tidak boleh lebih dari 1/4 tebal kayu dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih dari 1/5 tebal kayu. Lalu serat kayu mutu B yang dimana kayu kering udara dengan kadar air 15% sampai 30%. Besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lebar muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 5 cm. Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal yang lebih dari 1/10 lebar muka kayu. Miring arah serat tangan maksimum 1/7. Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal kayu dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih dari 1/4 tebal kayu. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi kayu dalam konstruksi bangunan. Kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan. Nah, keunggulan dan kekurangan kayu. Keunggulan penggunaan kayu sebagai material konstruksi yang pertama yaitu mudah dalam pengerjaan karena bisa dibuat untuk dibentuk sesuai dengan keinginan. Kedua yaitu proses dan durasi pengerjaannya lebih cepat karena banyak tukang lokal yang menguasainya. Yang ketiga yaitu mudah didapat. Yang keempat yaitu lebih ekonomis. Yang kelima, kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan. Yang keenam yaitu daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik. Yang ketujuh, kayu merupakan isolasi termal alami. Yang kedelapan, jenis kayu tertentu mempunyai tekstur dan serat kayu yang indah. Kelemahan dan kekurangan kayu itu ditemukan pada material sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena kayu berasal dari alam. Yang kedua yaitu terdapat cacat bawaan dan cacat alam. Yang ketiga yaitu kayu mudah terbakar. Yang keempat yaitu mudah terpengaruh oleh iklim. Yang kelima yaitu kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu. Yang keenam yaitu mudah terserang rayap dan jamur. Nah, selanjutnya topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai baja. Yang dimana baja itu adalah logam paduan berbahan dasar besi. Besi murni mempunyai sifat yang kurang kuat dan mudah berkarat, namun memiliki tingkat keuletan yang tinggi. Logam besi pada baja dipadu dengan beberapa elemen lainnya termasuk unsur karbon dan modifikasi karakteristiknya. Selanjutnya itu baja tulangan, yang dimana baja tulangan itu merupakan baja berbentuk silinder batangan yang digunakan untuk penulangan beton yang terbuat dari bila dengan proses canai panas. Baja dan beton itu sendiri dapat berinteraksi karena beberapa sebab, diantaranya yang pertama yaitu lekatan atau bond antara tulangan baja dengan beton keras di silikannya. Yang kedua yaitu campuran beton yang bersifat anti resap sehingga dapat memecah berat pada baja. Yang ketiga yaitu angka muai baja dengan beton yang hampir sama yaitu 0,00010 sampai dengan 0,00013 derajat Celcius pada beton dan 0,00012 derajat Celcius pada baja. Lalu selanjutnya yaitu mengenai sifat dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu kekuatan dan ketahanan. Yang kedua yang dimana kekuatan dan ketahanan itu merupakan kekuatan tarik. Yang kedua yaitu kekerasan, yang dimana maksudnya yaitu kekerasan Brinell, Vickers,
dan rowel. Yang ketiga yaitu ketangguhan, yang dimana maksudnya yaitu ketangguhan impact. Yang keempat yaitu korosi, yang dimana ketahanan terhadap korosi. Yang kelima yaitu kemampuan pemesinan dan pengelasan, yang dimana maksudnya yaitu machinability dan kemampuan pengelasan. Yang keenam yaitu thermal conductive, yang dimana maksudnya yaitu produktivitas thermal. Yang ketujuh yaitu ketahanan terhadap suhu tinggi, yang dimana maksudnya yaitu ketahanan terhadap suhu yang tinggi. Kekuatan dan kekerasan mereka pada suhu tinggi itu membuatnya cocok untuk penggunaan pada suhu tinggi seperti dalam industri otomotif dan manufaktur. Kedelapan yaitu kehalusan permukaan, yang dimana kualitas permukaan baja itu dapat dihasilkan dengan tingkat kehalusan permukaan yang tinggi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis baja tulangan. Yang pertama yaitu baja tulangan beton polos. Yang kedua yaitu baja tulangan beton sirip atau ulir atau deform, yang disingkat dengan BJTS. Selanjutnya yaitu implementasi baja tulangan, yang dimana merujuk pada penggunaan baja tulangan beton dalam konstruksi struktur beton bertulang. Berikut adalah beberapa contoh implementasi baja tulangan. Yang pertama yaitu struktur bangunan, dengan implementasinya yaitu kolom dan balok, plat dan tangga. Lalu yang kedua yaitu fondasi, dengan implementasinya yaitu fondasi bangunan, fondasi tiang pancang. Lalu yang ketiga yaitu jembatan, dengan implementasinya yaitu struktur utama dan dek jembatan. Lalu yang keempat yaitu tangki air dan struktur penyimpanan, dengan implementasinya yaitu tangki air, struktur penyimpanan. Yang kelima yaitu tunel dan terowongan, dengan implementasinya yaitu terowongan. Yang keenam yaitu struktur prategang, dengan implementasinya yaitu prategang beton. Yang ketujuh yaitu proyek infrastruktur lainnya, yang dimana implementasinya itu merujuk pada pelabuhan dan dermaga, tanggul dan bendungan. Selanjutnya yaitu SNI Baja. SNI Baja itu seperangkat standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia, yang berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa produk baja memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan tertentu. Yang pertama yaitu SNI Baja struktural, SNI Baja beton, terus SNI Baja beton prategang. Dengan deskripsi standar yang pertama yaitu mencakup baja struktural dengan struktur umum seperti balok, kolom, dan profil baja lainnya. Dengan SNI yang kedua itu seperti standar yang berkaitan dengan baja beton yang digunakan dalam struktur beton bertulang. Lalu SNI baja beton prategang itu deskripsinya seperti standar ini mencakup persyaratan untuk baja beton prategang yang digunakan dalam konstruksi prategang beton, dan banyak standar nasional lainnya untuk baja. Baik, cukup sekian video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.